Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Fajarasana, siswi dari Madrasah Alia Negeri Karo kelas 10I1. Nah, di sini saya akan membuat tugas saya sejarah Indonesia dan juga sosiologi. Saya mulai dari sejarah Indonesia terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, Islam masuk di Indonesia bukan sembarangan masuk saja. Ada teori dari Persia, ada teori dari Gujarat, Arab, dan juga Cina. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia juga sangat banyak. Dan arsitektur peninggalannya juga sangat banyak, seperti yang ada di Sumatera Utara. Apa saja itu? Yang pertama ada Istana Maimun. Istana Maimun ini dibangun pada masa Kesultanan Delhi dan masih tetap digunakan sampai saat ini. Istana ini berlokasi di Jalan Brigjen Katamso, Sukaraja, Kota Medan. Pendirinya adalah Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang wafat pada tahun 1924 dan memerintah Kesultanan Delhi sejak tahun 1873. Yang kedua ada Masjid Raya Al-Mashhun. Masjid Raya ini berdiri mewah dengan arsitektur bangunan yang berwarna putih. Masjid ini dibangun pada tahun 1906. Masjid ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Islam Melayu Delhi. Yang ketiga ada Masjid Azizi. Masjid Azizi ini merupakan masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di Kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Yang keempat ada Masjid Al-Osmani. Masjid Al-Osmani ini merupakan masjid tertua yang berada di Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7, yaitu Sultan Osman Perkasa Alam dengan menggunakan kayu pilihan. Yang kelima ada Masjid Sulaimaniyah. Masjid Sulaimaniyah ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Serdang yang merupakan salah satu kerajaan terbesar yang berada di Sumatera Timur. Masjid ini dibangun pada tahun 1723 oleh Tuanku Umar Baginda Junjungan, dan masjid ini berada di Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Nah, itu dia tadi merupakan peninggalan arsitektur dari kerajaan Islam yang berada di Sumatera Utara. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa virus corona atau COVID-19 sekarang sedang marak-maraknya dan sedang menjadi salah satu topik yang sangat viral pada saat ini. Pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk pencegahan penularannya COVID-19 ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah itu ada banyak. Yang paling utama, pemerintah telah melakukan social distancing atau physical distancing, yaitu menjaga jarak fisik kita. Apa saja upaya yang kita lakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini? Nah, yang pertama kita harus sering mencuci tangan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran COVID-19 ini 98% berasal dari tangan. Maka dari itu kita harus sering mencuci tangan kita untuk terhindar dari COVID-19 ini. Yang kedua, hindari menyentuh area wajah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus corona ini dapat menyebar melalui wajah kita, yaitu di area segitiga seperti mata, hidung, dan mulut kita. Maka dari itu kita harus sering-sering menghindari penyentuhan area wajah tersebut. Yang ketiga, etika kita ketika bersin dan batuk. Satu di antaranya penyebaran virus corona ini bisa melalui udara. Ketika kita bersin dan batuk, maka kita harus tutup mulut dan hidung kita agar orang lain tidak terkena percikan kelenjar liur kita. Yang keempat, kita harus menjaga jarak atau social distancing. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona ini yaitu dengan menjaga jarak. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak atau disebut juga dengan physical distancing. Yang kelima, hindari berkumpul di area ramai. Penyebaran virus corona sangat cepat. Bila salah satu di antara kerumunan orang itu terkena virus corona dan dia bersin atau batuk, orang-orang tersebut bisa terkena tularan virus tersebut. Maka dari itu kita sebaiknya tidak berkumpul-kumpul dulu agar kita tidak terkena dari wabah virus corona ini.
Nah, dari upaya tersebut bila dikaitkan dengan pelajaran sosiologi, ada pendapat pengendalian sosial dari Joseph S. Roche, yang menurutnya pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang cenderung mengajak, membujuk, atau memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Nah, di sini kita sudah berkali-kali diajak oleh pemerintah kita untuk melakukan upaya yang dianjurkan pemerintah agar kita melakukannya supaya kita terhindar dari wabah virus corona ini. Nah, maka dari itu ada baiknya kita mengikuti anjuran pemerintah kita agar kita terhindar dari wabah virus corona ini. Saya Reda Fajarasana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.